Personel TNI dikerahkan untuk mencari keberadaan pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekira pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah di wilayah Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat tersebut diduga disewa oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah dari salah satu korban kecelakaan pesawat di Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di rumah pilot, yakni Kapten Andi Dahananto. Tadi saya sudah melakukan interview dengan anak kedua daripada Kapten Andi, dan untuk selebihnya penjelasan bagaimana kronologi korban dan bagaimana sosok korban di mata keluarga sudah ada dari hasil interview saya dengan anak kedua daripada Kapten Andi. Demikian. Saya Bisma Aviantara, saya selaku anak kedua dari Kapten Andi Dahananto. Oke, jadi untuk informasi awal itu dari kantor ya, Indonesia Transport itu kantor bapak saya, Kapten Andi. Ini informasikan kalau pesawat bapak itu berada dalam kontak ya, dari kurang lebih jam 1-an ya. Harusnya dia sudah landing sebelum jam segitu ya. Nah kemudian setelah itu kita hanya menunggu kabar ya, menunggu kabar dari kantor dan juga dari berita di TV. Dan ternyata sudah muncul di TV ya pas itu. Pas dapat beritanya itu kita sebenarnya jam 2-an ya, hampir jam 3 lah. Itu hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu ya hampir 3, jam setengah 3-an itu dapat info dari pihak IAT ya, Indonesia Air Transport ya, seperti itu. Jadi setelah itu kita pantau berita di TV seperti apa update-nya, dan ternyata ya semua kronologi dan sebagainya semua sudah dijelaskan ya. Kita juga pada tahu juga ya mengenai lost contact jam berapa dan sebagainya. Terus kemudian kemungkinan ininya ya terakhir kontaknya itu di lokasinya di mana ya Mas, itu baru diketahui di Maros ya gitu. Nah sekarang baru ditemukan puing-puingnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak langsung diinfoin langsung ya, karena kan lost contact-nya itu kurang lebih jam 1-an ya. Jadi kita Jam 1 maaf Bang, jam 1 siang apa? Jam 1 siang. Jam 1 siangan. Jadi kita baru info dari kantor itu kurang lebih jam setengah 3 gitu. Itu baru info. Ya sudah, kita baru melihat berita, ternyata sudah muncul berita gitu ya. Sudah banyak muncul di berita seperti itu. Kita juga cukup kaget juga gitu ya. Kita kan sebelumnya juga tidak pernah ada ini ya, curigaan dan sebagainya ya. Gitu. Biasanya Bapak kalau misalkan sebelum berangkat dan setelah landing ya, itu biasanya mereka telepon ke ibu gitu ya, info aja gitu kita karena mau berangkat atau sudah landing gitu ya di tempat tujuan. Sabtu pagi itu kan dia berangkat ya dari Jogja kan jam 8. Sebelum berangkat kan biasanya tadi saya sebutkan tadi ya, tadi sudah pasti menghubungi ibu saya terlebih dahulu ya kalau mau berangkat gitu ya. Kalau mau berangkat jam 8 gitu ya. Dan setelah itu ya udah, ibu saya ya hanya menunggu saat Bapak landing aja. Cuma kok ibu memang kok gak landing gitu ya, tidak ada info gitu ya. Udah ada pasti info jam ya kurang aja setengah 3, ternyata sudah lost contact gitu ya jam 1 seperti itu. Kaget dan tidak percaya ya pasti ya. Karena beliau sudah berpengalaman cukup lama ya, dan juga itu juga medannya juga sering dilalui dulu ya, karena dulu juga kerjanya di daerah sekitar Makassar dan Surabaya, sekitar situlah. Gitu. Jadi kita cukup terkejut ya, kaget gitu. Cuma ya kita berharap tinggi saat itu ya, mungkin ada kesalahan teknis atau apa ya. Indonesia Air Transport tuh kurang lebih 30 tahun lebih ya. Udah 30 tahun lebih. Di awal 90-an ya dia udah kerja ya. Gitu. Jadi memang dari awal lulus sekolah penerbangan memang dia
di Indonesia Transport gitu. Jadi tidak berpindah kerja ya sampai sekarang, sampai pensiun. Jadi kan tugasnya pindah-pindah ya, tergantung dari apa namanya, charternya ya. Jadi dari perusahaan yang charter ya. Pernah di Balikpapan, pernah Sulawesi, pernah juga di Sumatera ya, Sumatera Utara dan sebagainya. Cuma sebelum ini beberapa tahun lalu itu memang lebih aktifnya itu dulu di Sulawesi, di Makassar ya, Makassar dan Sulawako. Itu setelah itu baru dengan ini ya, dengan KKP ya, disewa dengan KKP. Itu kurang lebih hampir setahun ya. Setahun terakhir ini bertugas di situ. Iya, disewa dengan KKP kan ya, pesawat ya. Itu kurang lebih sudah hampir setahun. Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab, terus tegas ya, tegas, kemudian baik juga ya. Kemudian ya itu dia tidak ada ini ya, maksudnya ya baiklah pokoknya untuk keluarga lah. Untuk saya ada 2 bersaudara ya, saya anak kedua dan ada kakak saya. Cewek apa cowok kakak? Kakak saya laki-laki ya, Laki-laki semua. namanya Bima. Kalau untuk sampai sore ini belum ada info terbaru ya. Jadi baru dari kakak ya yang antemortem ya. Jadi buat sampel DNA, tapi untuk sekarang belum ada info terbaru lagi. Itu dari pihak kantor juga atau KKP dan sebagainya itu belum ada. Belum ada info apa ya? Kita masih ya optimis lah ya. Optimis ya, pokoknya berharap yang terbaik aja lah ya. Berharap yang terbaik, dan juga ya semoga para rekan-rekan dan tim pencari ya, Basarnas dan sebagainya ya, ya apa namanya, bekerja lebih hati-hati ya, karena medannya cukup terjal ya, terjal curam, dan juga ya kita ya di rumah ya berharap yang terbaik pastinya dari mereka, kita apapun hasilnya ya. Keluarga masih menanti kabar terbaru, namun demikian pihak keluarga sudah ikhlas kalaupun memang jenazah yang ditemukan benar merupakan jenazah daripada Kapten Andi. Dan dapat kita saksikan juga di sini bahwa beberapa karangan bunga, salah satunya dari Wakil Bupati Tangerang, sudah tiba di rumah duka.